Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPIB Ephatha Batu Kajang, Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat malam kami. Dan pada saat ini Bapak, kami telah bangun. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami bagian firman Tuhan ini sebagai kekuatan baru di dalam kehidupan iman percaya kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Jadi dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman pada pagi ini terambil dari Yoel pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yoel pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, "Aku ini pahlawan." Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kalau kita berbicara tentang siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat, siapa yang paling benar, biasanya itu kembali kepada kita. Orang itu paling senang kalau dia yang paling hebat. Orang paling senang kalau dia yang paling benar. Dan orang paling senang kalau dia juara satu. Tidak ada orang yang suka kalah. Tidak ada orang yang suka rugi. Semuanya mau menjadi orang yang besar. Menjadi orang yang paling hebat. Menjadi orang yang paling pertama. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menjadi orang yang paling benar, paling hebat, paling kaya, ya, satu yang harus kita renungkan bersama adalah, apakah dengan semua yang kita punya itu, apakah dengan semua yang kita miliki itu, apakah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah dengan kekayaan yang kita miliki, apakah kita sudah memberi? Kalau kita sudah merasa paling hebat, tetapi orang-orang lain di sekitar kita jauh menjadi orang yang tidak benar, tidak baik, apakah kita sudah merasa bahwa kehebatan kita betul-betul teruji? Hebat sendiri dibandingkan orang-orang di sekitar kita yang hidupnya sama sekali jauh dari sejahtera. Kita kaya, tetapi di sekitar kita banyak sekali orang miskin. Dan kita bangga dengan semua itu. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan bahwa orang-orang hebat menjadi orang yang hebat pada saat dia bisa menolong orang lain. Orang-orang hebat dikatakan hebat pada saat dia mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang paling hebat adalah dia bisa berbuat sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Itulah orang-orang yang hebat. Yoel menggambarkan sebuah keadaan bangsa-bangsa pada saat itu, bangsa-bangsa yang penuh dengan penindas.
Mereka berkuasa. Mereka menjadi bangsa yang hebat, tetapi mereka melakukan kekerasan. Mereka menindas orang lain. Mereka sukanya berperang. Mereka sukanya memporak-porandakan sesuatu. Hidup orang-orang pada saat itu. Khususnya di dalam bacaan kita pada saat ini adalah bangsa-bangsa yang menindas umat Tuhan. Pada saatnya mereka berhadapan dengan Allah sebagai hakim, Allah menantang mereka. Allah memerangi bangsa-bangsa ini dan menghancurkan bangsa ini. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, karena bangsa ini memperlakukan umat Tuhan tanpa belas kasihan, Allah menyatakan keadilannya dan menghukum bangsa-bangsa ini karena mereka melakukan banyak kekerasan. Bangsa-bangsa ini adalah bangsa yang besar, Bapak Ibu. Bangsa yang hebat. Tapi mereka suka melakukan kekerasan, menindas orang lain. Dan Tuhan tidak suka orang-orang yang melakukan kekerasan dan menindas sesamanya. Perenungan kita pada saat ini mau mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, membawa kita dalam sebuah perenungan bahwa Allah menjadikan kita ini adalah kawan sekerjanya. Ia memberkati kita supaya kita juga bisa memberkati orang lain, sesama kita. Dan prinsip ini berlaku bagi setiap orang. Kalau kita diberikan kekuatan, maka kekuatan yang ada pada kita itu adalah untuk juga menjadikan kekuatan bagi orang lain. Kalau hidup kita merasa bahwa kita sudah diberkati Tuhan, maka tugas kita saat ini adalah untuk memberkati orang lain. Kalau hidup kita diberkati, kita banyak kelebihan, itu untuk menutupi kekurangan orang lain. Kalau kita merasa kita bisa, kalau kita merasa kita hebat, kita itu belum ada apa-apanya kalau kita belum melakukan sesuatu kepada sesama kita. Apa yang kita punya ini, Bapak Ibu Saudara, itu bukan punya kita sepenuhnya, tetapi Allah memberikan kepada kita. Allah begitu memberkati kita. Tetapi Allah secara langsung juga mau mengajak kepada kita, mari kita juga memberkati orang lain. Kalau kita dicukupkan, mari kita juga berbagi kepada orang lain. Firman Tuhan juga mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, jangan sesekali menindas orang lain. Jangan sesekali mengecilkan orang lain. Jangan sesekali membuat orang lain terluka dengan tingkah laku, kata, dan perbuatan yang kita lakukan. Tetapi selalu hadirkan kebaikan bagi banyak orang. Berikan kedamaian bagi orang lain. Berikan sejahtera kita kepada orang lain. Berkati orang lain dengan apa yang kita sudah miliki, apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Sampai pada hari ini, setiap kita akan mengakui bahwa kita tuh sangat diberkati Tuhan. Ya. Bapak Ibu mungkin punya banyak sekali kesaksian di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kesaksian di mana isinya adalah betapa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah, saatnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang lain juga bisa merasakan berkat Tuhan itu melalui apa yang juga kita saksikan bahwa Tuhan juga memberkati kita. Jadi itu menjadi sebuah kesaksian hidup yang begitu luar biasa yang kita mau bagikan juga kepada orang lain. Terlebih pada saat ini Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi seperti ini, kita masih tetap merasakan bahwa Tuhan memberkati kita luar biasa. Ada banyak orang mengeluh karena mungkin dia di PHK, usahanya juga tutup, ekonomi juga terpukul, pemasukan tidak ada.
sulit melakukan ini dan itu. Tetapi kita masih mau tetap berkata bahwa Tuhan masih memberkati kita. Itu tidak mudah. Karena kita punya iman kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan yang menjadi pegangan kehidupan kita. Dialah yang memberkati kita. Tidak selalu bicara tentang uang. Berkat itu tidak selalu bicara tentang ini. Tapi berkat-berkat itu ada banyak Tuhan boleh berikan buat kita. Kitanya yang harus bisa menerima itu semua menjadi sebuah berkat yang tidak terbatas gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dia bisa berikan dia kesehatan kepada kita. Dia bisa berikan kedamaian di dalam hati kita. Dan itu semua berkat-berkat yang luar biasa. Dan ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tapi inilah yang harus kita syukuri. Bahwa berkat-berkat yang masuk dalam kehidupan kita, itu tidak berhenti hanya pada kita. Kita harus juga memberkati orang lain. Dan disitulah kita mau berkata bahwa Allah itu adil. Dia adil kepada kita, sekaligus dia juga adil kepada sesama kita. Sehingga kita merasakan kasih yang sama dari Tuhan kita yang sama. Allah yang maha pengasih, Allah yang adil, Allah yang besar, yang memberkati kita luar biasa. Dari sejak dulu sampai juga masa-masa pandemi seperti ini. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan memberkati juga di masa-masa yang akan datang. Saya, Pendeta Paulus Freddy, Kristen JSC Hombing. Saya saat ini melayani di GPIB Maranatha Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya juga bekerja dan saat ini bertugas di Bimas Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kita teramat jauh ya Bu, Bapak Ibu, tetapi kita bisa bertemu di dalam layanan virtual seperti ini. Dan saya sangat bersyukur Pendeta Dewi memberikan kesempatan ini dan memberikan renungan, dan kita boleh belajar bersama pada saat ini. Terima kasih atas kesempatannya, dan mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap semangat bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari, setiap saat, itu akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Dan biarlah kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk boleh kita melayani bersama, menguatkan satu dengan yang lain. Kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sampai pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam doa penutup. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kami boleh belajar dari Nabi Yoel, di mana kami diajak untuk boleh juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terkadang kedagingan kami mau berkata bahwa kamilah yang paling hebat, kamilah yang paling benar, kamilah yang paling berkuasa. Dan tanpa kami sadari, kami menindas orang lain, kami merendahkan orang lain, kami mengecilkan orang lain dengan tingkah laku, kata, dan perbuatan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Sehingga pada saat ini kami seringkali menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami diingatkan selalu oleh firman Tuhan, khususnya pada pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan disitulah kami bisa melihat bahwa Tuhan Maha Adil di dalam kehidupan kami semua. Inilah doa, inilah ungkapan syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam anakmu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin.